Alhamdulillah saya juga sekarang lagi masih ngisi sesi terakhir ya tanggal 12 September besok ya, RSUD ya, sempat di Bumi Arasi 1 kali, di Bukit Palem itu 3 kali ya, yang akhir Agustus kemarin itu pesertanya 245 di Bukit Palem ya, Ciberdet masih dari Bumi Arasi ke sana. Alhamdulillah ya, salat malamnya kita bacanya cukup panjang, jadi hampir 1 jam ya, tahajud sama mikir ini ya. Insya Allah nanti kita sepakat aja kapan ya untuk tadabbur alamnya ya. Jangan sampai masuk Ramadan belum tadabbur ini. Baik, kembali ke sini lagi ya. Ini uswatun hasanah ya. Jadi betul-betul kita menjadikan Rasul sebagai contoh teladan hidup kita ya, yaitu sorbiba sorbi amal. Ini konsep yang sederhana, tetapi ini penting maksudnya, supaya kita tidak lupa. Oh, ini dicatat di rumah ya. Dirinya sholatnya maksudnya belum, zikirnya juga ya, zikirnya kesempatan mas. Zikirnya perbanyak apa? Istighfar yang banyak, sholawat yang banyak gitu. Dan zikir-zikir yang lain. Jadi habis sholat itu jangan ya, kecuali kalau kondisi tertentu ya, habis sholat itu zikir istighfarnya jangan 3 kali, pelit. Iya ya, 100 ya. Kalau bisa 1000 sudah waktunya ya, karena usia kita sudah muda, udah tua. Mau apa lagi ya? Banyak zikir istighfar. Kalau bisa tadi minimal 100 dah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bisa 1000. Sholawatnya juga jangan kali 10 kali. Sholawatnya 100. Kalau bisa 1000 juga gitu. Ya, kenapa kita utang budi kepada Rasul? Kita bisa begini karena jasa Rasulullah. Ya, tadi contoh bagi siapa? Pertama, bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah ya, ingin bertemu dengan Allah. Coba dikencengin ya, apalagi sudah banyak yang mendahului kita. Nah, ini konsepnya ya. Mungkin tetap minta waktu dulu ya. Minta waktu dulu ya Allah, jumpanya nanti udah begini gitu ya. Udah selesai semua tugas kita lah. Biasanya udah selesai tugas semua, Allah panggil kita berjumpa dengan Allah. Kemudian juga wal yaumil akhir, itu bagi orang yang meyakini adanya hari akhirat. Ya. Ini nasihat buat kita. Ya. Sekarang kita renungkan apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat. Ya. Dunia berapa tahun sih? Ya. Sekarang jarang sampai usia 100 tahun pun jarang. Berarti berapa tahun sekarang? Ya, 72 sebenarnya. Berarti 76, 72. Iya, yang lebih tinggi lagi ada ya? Ya, 71 ya, 71, 72, 76. Nah itu ya. Sekarang bandingkan ya dengan alam kubur. Alam kubur berapa tahun? Nabi Adam ya, sekian puluh ribu tahun. Rasulullah ya 1500 tahun yang lalu. Nah nanti dengan alam akhirat lebih jauh kita mau. Kenapa? Abadan abada. Nah apa yang sudah kita siapkan maksudnya untuk akhirat itu? Yaitu kita pikirkan. Kalau sekarang pajak naik, biarin aja dah. Urusan mereka lah. Ini naik urusan mereka biarin.
Kemudian juga wa dzakarallah katsiran, dan bagi orang-orang yang banyak zikir kepada Allah gitu. Ya, gitu. Nah, ini intinya di sini. Bagaimana agar kita bisa menjalin ya hablum minallahnya kita kencangkan. Terus invest. Terus bisa komunikasi dengan Allah setiap waktu setiap saat. Kenapa di sini Rasul mengajarkan bahwa ketika suatu saat Siti Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana zikir Rasul, jawabnya apa? Kullu ahya, seluruh hidup Rasulullah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikirnya dengan tadi salat, baca Quran, juga baca Quran termasuk zikir kepada Allah, dan zikir tadi langsung istighfar, salawat, tasbih, tahlil, tahmid, dan seterusnya. Sambil direnungkan. Saya juga lagi belajar, ya. Saya juga lagi ngaji diri. Ya. Ya. Saya lagi belajar ngaji diri. Ngaji diri itu penting. Kenapa? Kebanyakan manusia itu bukan ngaji diri, ngaji orang lain. Ngaji orang terus. Ya. Mengkritik orang terus, dirinya lupa, itu salah. Kita itu ngaji diri. Termasuk ini adalah konsep ngaji diri. Termasuk juga maaf ya ajaran Sunda. Ya. Ajaran Sunda Wiwitan itu sangat Islam. Ya, karena secara turun-menurun terus ya, sudah wiwitan ya, yang terlupakan. Walaupun mungkin koreksinya ya harus ada yang dakwah kepada mereka supaya disempurnakan untuk masuk Islam. Kalau perilakunya semua sudah Islam semua, ya sudah wiwitan yang ada di mana? Di Kanegas ya, namanya suku Bali. Suku Bali itu Islami banget. Nah di situ ada pelajaran yang penting ya. Cuma nggak tahu nanti dakwahnya ke sana, maksudnya supaya ada nanti terakhir Rasulullah. Ikut ditambahin tuh, tinggal sholatnya ya. Tapi perilakunya semua sudah Islam. Kenapa? Karena lahir ya, sudah wiwitan itu lahir kemungkinan sebelum zaman Nabi Ibrahim. Jadi sebelum lahir agama besar itu sudah ada. Itu ajaran itu apa? Pertama, ngajaga rasa. Ini kaitannya ya. Kedua, ngajaga alam. Ketiga, ngajaga tata krama. Keempat, ngajaga gusti. Ajarannya itu. Ngajaga rasa itu tadi, rasa kita. Gimana supaya kita itu tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain, tidak menyakiti orang lain. Terus menjaga alam, alamnya dijaga sampai sekarang ya. Itu bersih, tidak ada polusi. Kenapa? Memang alamnya. Tidak ada listrik, ya. Tidak ada pabrik. Ya. Kemudian mereka jalan kaki juga nggak pakai sendal. Bukan itu ketinggalan, bukan. Justru konsepnya sangat-sangat ilmiah kalau dibilang ilmiah. Ya. Air curah di mana bersih, pegunungannya bersih. Kemudian juga ngajaga tata krama itu apa? Tadi sopan santun segala macam. Dan ternyata ngajaga gusti itu maksudnya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini konsepnya. Mudah-mudahan suatu saat juga diharapkan yang KTP-nya sih Islam gitu ya, beda Islam. Tinggal masukin tadi ajaran Rasulullah sampaikan ngajak sholat. Kalau sekarang itu kan mendekatnya lewat zikirnya saja. Ini contohnya. Jadi kembali ke sini. Nah ini yang harus kita jaga ya. Sholat, zikir, baca Quran, sedekah. Nah ini diperkuat, nanti ke sini akan mempunyai efek yang bagus. Karena kebanyakan manusia saat ini yang dijalin itu bukan hablum minallahnya tetapi hablum minannasnya. Kenapa? Banyak kepentingan. Termasuk saya Jumat malam kemarin ya, kebetulan Jumat malam itu ada
semacam diskusi ya. Penggagasnya itu mantan duta besar ya. Gus Wahid, Kiai Haji Abdul Wahid waktu beliau mantan duta besar. Kemudian para pembicara itu guru-guru besar, profesor-profesor, saya mendengar. Sempat juga saya waktu beberapa Jumat lalu kasih kepada pembicara. Nah di situ tuh ada info, oh ternyata DPR RI itu bukan sekarang itu memperhatikan rakyat, tetapi bagaimana supaya bisnisnya jalan semua. Nah itu namanya kencangnya hablum minanas tetapi Allahnya dilupakan, sehingga terjadilah demo, bakar-bakar segala macam. Nah kembali ke sini, ini yang harus kita jalin setiap hari itu tadi, sholat, zikir, baca Quran, sedekah. Ketika ini tidak, ya berarti jaga lisan atau tidur aja dah atau puasa lisan. Karena lisan ini memang berat, problem ya. Bapak-bapak kumpul ya. Itu juga kalau udah lisan macam-macam. Ibu-ibu juga begitu. Walaupun mungkin beda persepsinya ya. Kalau bapak-bapak itu tahu lah gitu lah. Kemana ibu kemana. Nah itu puasa saja. Kalau misalkan gak zikir, gak baca Quran, gak puasa, lisan dulu diam lah. Jangan banyak bicara dulu. Kenapa kan? Ini kita jaga. Sedekah juga tadi ya. Ketika ada kelebihan rezeki yang kita harus sedekah. Ini penting buat menyempurnakan amal-amal kita. Karena bisa saja nanti ketika sedekahnya itu kurang sempurna, ya dengan sedekah itu akan membantu. Apalagi kita sedekahnya cerdas, ya. Sedekah cerdas itu kemana? Oh, misalkan membantu anak sekolah, ya, membiayai anak-anak yang di pesantren, misalkan. Oh itu jadiannya, itu maksudnya ya. Atau membangun pesantren, membangun masjid kita, walaupun mungkin 1-2 saksemen ada masalah. Itu namanya di sini untuk amal-amal jariah. Nah, ini kita bangun yang bagus ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, setelah itu kita bangun sama manusia pertama silaturahmi. Nah ini juga namanya silaturahmi. Gak usah mempermasalahkan yang benar itu silaturahmi apa silaturahim. Jangan gak usah. Kenapa tujuannya ke situ ya. Bertemu begini namanya terserah. Tapi karena pakai mi ya silaturahmi. Ya. Kata ibu juga ini Rasul itu radio silaturahmi apa silaturahim? Silaturahim. Satu ya. Jadi maksudnya itu sudah menjadi bahasa Indonesia gitu ya. Gak usah dicari-cari bahasa Arabnya diterjemahkan lagi gitu. Ya repot ya silaturahmi. Jadi kita itu tetap harus menjalin persaudaraan ya, dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, ya, dengan siapapun. Tetapi supaya silaturahminya itu berjalan dengan baik, pertahankan amalnya adalah akhlakul karimah. Pernah saya sampaikan salah satu konsep supaya kita itu mempunyai akhlakul karimah, ya, acuannya itu surah atau surah Al-Baqarah, ya, nanti bisa disalin di rumah. Surah ya Al-Baqarah 2 ayat 83. Kemudian surah An-Nisa ya. An-Nisa 4 ayat 36. Nah, ini salah satunya ya. Supaya kita itu silaturahminya itu atau silaturahminya benar, supaya kita mempunyai akhlak karimah. Nah,
Pedomannya adalah surah Al-Baqarah 83, surah An-Nisa ayat 36. Di situ setelah kita beribadah kepada Allah dengan sodaqah, ya. Karena sebenarnya sodaqah juga tadi bisa di tempat, ya. Ya. Di ruang ibadah kita, misalkan di rumah, yang pernah saya sampaikan tadi, kita harus punya zawiyah, ya. Di rumah masing-masing itu harus punya zawiyah, satu sajadah khusus untuk ibadah kita kepada Allah, ya. Sholat di situ, zikir situ, baca Quran di situ, sedekah pun bisa di situ, ya. Yang penting punya m-banking punya saldonya banyak, ya. Bisa ditransfer, saya gitu, ya. Terus itu. Nah, setelah beribadah kepada Allah melalui sedekah, ya, kemudian kita diperintahkan, ya, pada Al-Baqarah itu wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linasi husna. Nah, ini konsepnya supaya kita mempunyai akhlak karimah, itu apa? Oh, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada ibu bapak kita, ya. Baik yang masih hidup, terlebih yang sudah wafat. Yang sudah wafat kita doakan. Doa sederhana, ya Allah berikan kepada ibu atau bapak kita sudah, ya Allah berikan curah rahmatnya, kasih sayangnya, berilah ampunan, maghfirahnya, dan berikan tempat yang terbaik di sisi Engkau, ya Allah. Doa anak soleh makbul, ya. Kemudian juga berbuat baik kepada wali qurba, saudara dekat, ya. Saudara dekat banyak, ya. Ada kakek, ada nenek yang masih ada paman, ada bibi, ada uang, ada keponakan, kita berbuat baik. Wal yatama, berbuat baik juga kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baik juga kepada orang-orang miskin. Kemudian waqulu linasi husna, dan berkatalah kepada manusia, ya, sesama manusia dengan perkataan yang baik, ya, yang bermanfaat, yang mengandung faedah, yang bisa menjalin cinta kasih sayang, ya. Nah, bisa diperkuat lagi, ya. Berbuat baik juga kepada tetangga dekat, tetangga jauh, juga wasahibu bil jambi, berbuat baik kepada teman-teman sejawat. Ini agar kita mempunyai akhlakul karimah. Nah, kemudian salah satu Rasul, ya, sebagai uswatun hasanah, tadi disambungkan ke surah At-Taubah ayat 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu semua seorang rasul kepada bangsa Arab, ya. Seorang rasul yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Di situ apa? Beliau punya kepribadian, punya karakter, ya. Azizun alaihi ma'anikum. Beliau itu terasa berat baginya untuk menanggung beban-beban. Jadi artinya begitu sangat peduli Rasul kepada sahabatnya. Gak mau sahabatnya itu menderita kesulitan, kesusahan, gitu maksudnya. Dan itu sosok Rasul. Sehingga sering terjadi kalau Rasul bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, besok ada punya apa? Gak punya apa-apa Rasul. Puasa. Padahal, ya, ketika perang Badar Al-Kubra, berapa Rasul dapat kurma? Wah, kemana? Rasul sedekahkan kepada para sahabat. Itu namanya azizun 'alaihi ma'anitum, menanggung beban-beban terhadap masyarakat sahabat. Bahasa sekarang itu, ya, pemimpin itu menderita untuk rakyatnya, bukan kebalikan. Kedua, harisun, ya,
Harus Rasul itu harus menginginkan agar kita semua sampai sekarang juga, supaya kita itu dapat taufik, ya, dapat petunjuk dari Allah, kita mencapai keimanan yang sempurna. Juga ilmu ini rahim. Rasul begitu amat belas kasih dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman terhadap kita. Dan itu Allah berikan nama Allah, sifat Allah kepada Rasul, yaitu Rahmanur Rahim. Itu masuk di Asmaul Husna. Itu sangat-sangat luar biasa. Nah, ini beberapa uraian karena ini bulan Maulid, ya. Kita mengenal Rasul melalui tadi surah At-Taubah, ya, ayat 128, 129. Di situ fatawallahu, ya, jika mereka berpaling, fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi ketika mereka berpaling, tidak mau beriman, ya cukuplah, ya, bertawakal kepada Allah, Allah yang memiliki arsy yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Nah, ini beberapa kajian tambahan yang sebelum kita kasih. Kita sampai jam berapa? Jam 11, ya, masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita sambil diskusi sebelum tasik. Ya. Ya. Al-Isra. Ayat itu sholat tahajud, ya. Tahajud. Al-Isra, ya, ayat 72 misalnya. Ayat 79. Ayat 79. Ayat 79, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayat asa rabbuka maqama mahmuda. Itu dicatat, ya, supaya rujukan buat kita. Ayat 9. Surah Al-Isra, surah 17, ayat 9, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayat asa rabbuka maqama. Dan hendaklah, ya, sebagian malam engkau bertahajud, ya, mudah-mudahan Allah, ya, akan memberikan kepada kita itu mencapai maqam mahmudah, tempat yang terpuji, surga. Jadi kalau pengen surga tahajud gitu lagi. Bahasa Sunda, kalau pengen surga ya tahajud, istiqomah, walaupun 2 rakaat, syukur-syukur sampai 8 rakaat. Makanya sebenarnya konsepnya itu buat ibu-ibu bapak-bapak, ya, kalau waktu udah banyak, ya habis sisa tidur, ya, habis sisa tidur biar bisa bangun malam, ya, jam 2, jam setengah 3, jam 3, gitu. Saya juga terutama kalau berhasil, ya, besok pagi isi radio itu, ya, kan berangkat dari rumah jam 4, ya, jam 4 harus sudah jalan. Berarti minimal bangunnya itu setengah 4 atau jam 3, gitu, supaya bisa tahan dulu baru jalan. Jadi artinya Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam, kita atur waktu. Juga kita perhitungkan pertimbangan. Makanya kenapa tadi ada sedekah itu, khawatir ibadah kita itu belum maksimal. Maksudnya gini, 24 jam yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita hanya ngisi 1 jam ibadahnya. Rugi maksudnya itu, ya. Berarti kalau 1 jam tadi dibagi 5 waktu, 5 kali 5, ya. Katakan kalau sholatnya 5 menit, ya. Sholat zuhur 5 menit misalkan, itu kan kali 5 25 menit, ya. Tambah qobliyah ba'diyah 10 rakaat misalkan, 30 55
Nah kalau nggak ditambah tahajud, witir, duha, ya nggak sampai 1 jam ibadah sholatnya gitu. Makanya tambahin ya dengan tadi zikirnya, baca Qurannya gitu maksudnya. Biar ada kalau paling tidak bisa 3-4 jam lah yang khusus ibadah kepada Allah itu gitu maksudnya itu dihitung ya. Jadi tadi habis isya kalau nggak ada kerjaan tidur saja, istirahat, mau ngapain lagi supaya malam bisa bangun. Kalau saya kan aktivitasnya memang masih lumayan ya. Kalau saya pikir ibu bapak udah banyak waktu manfaat untuk tadi berdialog dengan Allah aja gitu lewat sholat itu. Udah saatnya. Kalau saya masih mobile, masih waktunya masih sana sini. Habis ini juga ada jadwal nanti jam 1 ya misi kajian di Pondok Pesantren Quran. Nanti malamnya pada maghrib masih misi kajian di Masjid Al-Hikmah Sawangan. Masih ada kegiatan-kegiatan. Tapi itu jadikan ibadah semua. Iya, baik. Ada lagi silakan. Kaitan dengan membaca surat, apakah itu sudah harus dipasangkan, misalkan rokaat 1 baca ini, seperti tadi misalkan kita baca rokaat pertama surat Al-Taubah yang 129 dan kebetulan contoh. Terus kemudian yang rokaat kedua kita baca Al-Azhar yang hanya 1 ayat itu sudah memenuhi kriteria dari upaya kita untuk takwa. Ya, boleh. Gak ada masalah. Kembalikan ke kitanya dan tidak perlu memaksakan. Maksudnya gini, karena itu sholat sunnah gitu ya, paksakan sholatnya sambil baca yang hafalnya gitu. Itu maksud saya. Ya, yang hafalnya kecuali imamnya memang hafalannya banyak kalau makmum ikut imam gitu. Tapi itu juga sepakatin ya, ini sholatnya ikhlas ya, agak panjang gitu. Kayak kita lah waktu ada beralam itu kan lumayan ya. Sekarang saya pasang sekarang 1 juz 1 jam ya untuk tadabbur alam yang RSD ya. Bila dia udah mau sesi keempat ya. Jadi kebetulan narasumbernya yang utamanya saya gitu ya, mulai pada Isya itu lumayan ya, pada Isya sampai jam 10, jam 3 itu sudah mulai sholat tahajud, nyambung subuh, habis subuh kajian lagi gitu. Cukup berat ya, tapi karena itu ibadah sangat luar biasa. Nah intinya pertama memang ikut sunnah Rasul, artinya apa? Sesuai dengan urutan. Diusahakan ya, sesuai dengan urutan. Berarti rakaat pertama itu mesti yang lebih dulu. Yang kedua bebas, mau loncat silakan atau satu surah bebas. Yang penting tadi untuk ibu-ibu bapak ya, tadi sesuai dengan punya hafalannya. Kalau hafalannya misalkan ya banyak yang hafal saja, cuma diurut ya. Jangan dibalik. Rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Jangan dibalik. Rakaat pertama Al-Ikhlas, kedua Al-Kafirun. Itu namanya tidak sesuai urutan mushaf gitu maksudnya. Seperti tadi At-Taubah boleh, At-Taubah 2 ayat, Al-Ahzab 1 ayat boleh. Tapi jangan mentang-mentang boleh. Oh, cukup Yasin. Ya jangan juga. Ini selesai surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ya jangan lah. Dilengkapi dikit gitu maksudnya. Satu ayat. Tuh, kalau hafalannya banyak ya itu saya juga kadang-kadang ya kalau lagi punya waktu tahajudnya pengen panjang gitu ya saya baca. Kadang satu rakaat itu 1 halaman, kadang 2 halaman gitu. Asik juga sih gitu. Jadi ya kalau memang lagi punya fisik lagi bagus ya punya waktu banyak itu kadang-kadang sekali-kali menikmati sholat tahajud. Termasuk tadi sholat tasbih. Saya juga udah berapa lumayan ya, udah mungkin nggak sampai 1 bulan sih
belum sholat tasbih lagi. menjadwalnya. Jadi tasbih juga penting. Sholat tasbih itu bagus ya. Kenapa? Karena supaya kita itu ya dengan sholat tasbih itu akan lebih dewasa. Bukan dewasa umurnya ya, tetapi dewasa kepribadiannya ya. Ternyata dengan sholat sunat tasbih kita itu dididik oleh Allah menjadi orang yang dewasa, tenang ya, tidak tidak merasa merusuk bahasanya, punya permasalahan tenang. Itu sholat sunat tasbih. Silahkan ya, yang udah biasa lanjutkan ya. Saya juga baru keingetan, cuma kadang-kadang tadi mau tasbih, takut lambat ke sini. Tetapi silakan ada waktu sholat sunat tasbih itu sholat sunat yang sangat luar biasa, dan itu tadi cash tidak kredit ya. Cash itu artinya ketika kita punya hajat-hajat khusus ya silakan sholat sunat tasbih. Ya, ya.